Fancy Nancy bang tengah, ada Ash sebagai jungler, lalu udah ada Lele di Dan bagian juga bawah, Fumi. Fumi di bagian atas. Nanti akan bertemu juga Fuminya dengan Pika, Caramel, Jenny, Earl, dan Violet. Kali ini langsung saja Aldrigonix versus EVOS Lynx, Alter Champs, or EVOS Roar. EVOS Roar or Alter Champ. Baiklah kalau begitu. Sementara untuk Jenny ada di bagian tengah dengan Lunox-nya. Di bagian atas Fumi nih. Waduh, anak ajaib sih ini dia. Saya main lapu-lapu, miss-miss mulu Pak. Dia Ya, main. kalau Fumi main lapu-lapu jadi lapu-lapu. Kalau Bapak main lapu-lapu jadi lupa-lupa. Umur nggak bohong. Lupa skill lah tadi. Lupa-lupa. Ini salah keluarin lah pokoknya gitulah pokoknya. Pika lebih memilih untuk freeze-land terlebih dahulu. Berikan tekanan yang luar biasa terhadap Fumi, tapi di sisi lain juga S melakukan serangan dan juga bahkan pergerakan farm yang cukup bebas dan cepat. Itu Wanderer coba untuk diamankan terlebih dahulu sebelum dia melakukan purple buff, dan orange buff dari Caramel bakal diamankan tanpa adanya kontes dan gangguan sama sekali. Ya, masih adem ayem aja pertempuran di awal-awal grand final ini, di mana mereka masih dalam area masing-masing, tapi Fancy Nancy udah mulai mendapatkan ancaman di bagian tengah, di bagian atas pun Eko sedikit lagi darahnya tersisa. Awas, coba recall terlebih dahulu, langsung dihajar begitu saja oleh Pika di arah top lane, benar-benar terpok damage, dan sementara Earl dikejar terus-terusan sama Pixie tanker Meruya, dan kali ini langsung dibatalkan karena sepertinya S baru saja kehilangan satu buah Skeltizard di area jungle atas. Oke, sementara untuk Ash pun melakukan rotasi ke bagian atas sana, ada Hayabusa juga yang terletak di area Little Crab-nya. Sementara dua lagi dari EVOS Lynx maju ke bagian atas sana, 4 total yang udah mau mulai melakukan pergerakan bersama-sama. Mana. Wah, lo berkumpul. Masih ditahan dari Mountain Shocker-nya, dibuka Fumi Eko, langsung kelihatan 4 hero kayaknya akan bergerak ke arah top lane karena turtle setup-nya sudah ada di sana. Langsung muncul, langsung keluar begitu saja, slow effect-nya juga bakal keluar. Pika mencoba untuk bertahan, absorb damage bakal coba untuk diambil, stunnya connect, langsung di follow up juga dengan satu buah charge dari seorang Pixie, tapi tidak ada follow up damage terlalu jauh dan hanya memberikan tekanan dari arah top lane. Yap, masih cukup tebal Esmeralda-nya di early game seperti ini. Bahkan tadi ada beberapa orang juga yang mungkin damage-nya juga belum ada di awal. Di bagian tengah udah ada spiral yang langsung aja ngebor ke arah Lolita, mulai tercolok, harus pergi dari sisi tersebut. Berat. Ini lumayan sih dari purple buff yang dimiliki oleh Hayabusa juga tanpa ada gangguan. Oke, lapu-lapu di bagian atas mulai ngegetok, tapi ternyata udah ada Alobrain langsung mendadak masuk ke bagian atas, mulai mencolok, mulai mengedrill. Untungnya lapu-lapu masih bisa pergi. Dan kali ini lihat di arah bottom lane, Lele mencoba untuk nyopet gold shield sebanyak mungkin, tapi Earl dalam ancaman terkena satu buah yang overturn. Belum ada execute karena kalau misalkan dia tiba-tiba muncul execute-nya dan di timing yang tidak tepat malah rugi. Earl masih punya after damage, masih bisa dihindari dan masih belum ada pertikaian yang terjadi. Permainan pasif masih ada di menit yang ketiga, bahkan Turtle tidak bisa tersentuh sama sekali. Namun mungkin karena rata-rata sebentar lagi udah pada level 4. Mungkin team fight akan terjadi karena minimal Lolita udah punya dominan blast. Earl bahkan sudah memiliki satu buah Imperial Justice, jadi bisa aja ini akan terjadi team fight di area mid lane. Oke, udah ada satu payung tadi yang langsung dilemparkan aja ke bagian depan. Untungnya belum terkena, hanya saja Pixie setup posisi yang udah cukup baik di area turtle, menunggu kehadiran player dari EVOS Lynx. Siapapun yang masuk akan langsung di-charge. Sementara untuk Lunox-nya masih bisa mengamankan ke arah Brilliant of Order ataupun yang lain kalau dia menginginkannya. Dan kalau misalkan melihat dari pergerakan dan rotasinya, ini emang Jenny cuma untuk ngebait doang. Dia masih punya flicker, dia masih punya Order Brilliance, jadi nggak mungkin langsung di all out begitu aja. Apalagi imun dari Jenny ini kan lebih optimal lah ya. Untuk menghindari beberapa skill yang memang efeknya cukup mengerikan, apalagi dari Aldrigonix. Sementara Turtle akhirnya mulai di setup dan bahkan Aldrigonix sudah mendapatkan sebuah keuntungan dari Pixie yang sudah menzoning out 4 bahkan di arah top lane. Dan lihat Lele-nya benar-benar di arah belakang. Chaos Assault langsung terbang menuju Land of Dawn bagian luar dan masih bisa survive. Dia memutar dengan berjarak yang cukup jauh untuk bisa selamat dari Chaos Assault yang dikeluarkan oleh Lunox. Sementara itu Pika Gaming Store mengclear ke arah wave minion. Ada Ash yang udah mengeluarkan maintain. Oke, hampir aja tadi santai slow. Ternyata itu maksud flickernya dan langsung diajar begitu saja. Pikir dalam ancaman first blood diamankan oleh Ash di arah top lane.
Dan di arah bottom lane turret sudah ditumbangkan ketika Violet mendapatkan hal tersebut dengan gold shield yang cukup full beserta dengan teman-teman dari EVOS Lynx. Yap, setup posisi yang cukup baik walaupun mereka belum berhasil untuk sekaligus menumbangkan outer turret yang ada di top lane-nya, tapi tidak apa-apa karena upaya mereka menghasilkan ke arah Esmeralda. Tapi di bagian bawah satu outer turretnya udah berhasil ditumbangkan, udah level 8 untuk Hayabusanya, sementara Ash masih level 7. Lele kali ini cukup terjerat di arah bottom lane karena dia tidak bisa bermain dengan cukup bebas. Namun kalau ngomongin high ground ini Altrigonix kuat banget. Mereka punya Parsha, mereka punya Kagura, area of effect-nya bakal mantap sekali, Pak, dan ada Lolita. Jadi kalau misalkan yang diving gini bakal ditahan sama lapu-lapunya doang dari Fumi, dan nanti sisanya mungkin bakal di setup lebih tepatnya. Oke, tapi untuk Esmeraldanya seperti udah punya enchanted talisman, akan sedikit lebih agresif lagi permainannya. Tapi untuk sekarang udah ada Brand of Order di bagian bawah. Sakit banget. Ada Shadow yang dikeluarkan, saling bertukar aja. Sementara di bagian atas pertempuran mulai terjadi. Crossbow Flanknya juga langsung dikeluarkan begitu aja. Hanya untuk Lunox yang nggak kuat lagi menampaikan damage yang dikeluarkan. Sementara masih ada absorb dan tidak tumbang ketika Fumi memanfaatkan pasif absorbnya di mid lane. Sementara itu malah Ash yang mendapatkan turret dengan cepatnya. Kali ini deny rotation yang menarik sekali dari seorang Lele. Ketika tadi sempat kita lihat dari bottom lane 2 lawan 1, malah Lele yang mendapatkan satu buah kill dari Pika. Itulah sebuah keuntungan, dan di top lane Altrigonix mendapatkan keuntungannya berkali-kali lipat ketika mendapatkan Jenny serta Earl yang gagal untuk mendapatkan Fumi dengan satu pasif absorbnya. Wah, itu benar-benar dibalikin keadaan sama Fumi. Ini jago banget sih, ya ampun, bisa memainkan dan juga memanfaatkan timing yang sangat-sangat baik. Caramel O'Brien rotasi lagi ke bagian atas, ada Parsha yang udah terlihat di dalam jangkauannya. Sementara itu Turtle, Feeder Racer di depan umum, ternyata Lele pingkan hanya satu bulir-bulir aja yang dia terjunkan dari atas langit. Langsung di shieldnya dibuka, Guardian Bulwark-nya, dan bahkan ada satu buah pergerakan dari Nomad Blast cover yang bagus, dapetin 2 Shadow Kill digunakan. Esther kena stun di arah belakang, tapi ternyata Caramel terjebak dengan payung dari Kagura. Langsung dibalikan begitu saja dan Caramel harus down 5-1 dengan perbedaan net worth menuju ke angka 1000 lebih. Oke, baik banget tadi, emang benar-benar dipancing ke arah belakang, lalu ditemenin juga ada 2 damage-nya terbagi. Dan di saat shadow kill-nya telah selesai, aksi pembalasan langsung terjadi, menghilang sudah di bagian mid. Outer turret-nya juga udah berhasil ditumbangkan di bagian bawah. Pertempuran mulai terjadi, nah lo mulai digebuk, sakit banget. Udah dikeluarkan juga seluruh resource yang dimiliki oleh Esmeralda. Benar sekali, dan sementara itu di top lane Violet juga dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ini mengingat ada ada Farsha di alter ego di final tuh kayak, widih, Maungzi nih rasa-rasanya. Awas saya tiba-tiba di mana ya. Wow, udah ada 72.000 penonton yang sekarang bersamaan, Be. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya anyway. Langsung ada satu buah Federal Strike yang dibuka. Jenny dipaksa untuk mundur dengan Order Brilliance, tapi masih belum bisa dipaksa untuk keluarkan flickernya. Di sisi lain, Pixie langsung mengajar ke arah seorang Earl, langsung didapatkan begitu saja eksekusinya, masih ada 16 dikeluarkan, dan bahkan langsung ada satu buah pergerakan dengan terakhir Imperial Justice untuk ke arah belakang. Violet ancaman di Guardian Bulwark, dan top lane akan menjadi makanan manis bagi Altrigonix. Bagusnya tadi dari One nggak terlalu memaksakan karena ada 2 poin weakness lagi yang masih bisa diambil dari Kagura. Karena maju selangkah udah dipastikan One-nya nggak akan bisa melangkah ke bagian belakang lagi, karena pasti dipastikan akan bisa di pick off oleh player dari Altrigonix. Udah berkumpul juga sekitar 3 orang di bagian atas di area orange buff, dan juga di bagian tengah ada rotasi yang dipimpin langsung oleh Lolita. Ditahan terlebih dahulu Fumieko, bahkan langsung sampai dengan outer turretnya. Masih dicuekin begitu saja, dan lihat ada loncatan mau dari Fumieko mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Flicker sudah keluar, sementara Pika dalam ancaman kena stun di depan sana. Purify sudah digunakan, langsung dihajar, tapi masih ada Mountain Shocker. Langsung ketahuan setup formation dari teman-teman EVOS Lynx dan harus mundur terlebih dahulu. Lord langsung muncul di menit yang ke-9, namun di arah bottom lane tidak ada Purify lagi. Di Falling Star sudah digunakan ke arah belakang dan dipaksa untuk pulang terlebih dahulu. Tapi Fancy Nancy harus terpick off di arah mid lane. 4 hero muncul, dan lihat Pixie mencoba untuk mengeluarkan Guardian Bulwark-nya, di cancel lagi. Oh-nya hampir kena stun 16, dan bahkan ada satu weakness yang terbuka dari Pixie. Combo yang sangat baik, ada 1-16 dan juga Federal Attack di bagian belakang, tapi ternyata sekarang langsung masuk aja di bagian tengah, ada pertempuran crossbow yang juga udah dikeluarkan, tapi belum berasa damage-nya. Gila sih, Guardian Bulwark-nya sih untuk nge-cancel crossbow of tank on point Santuy, Pak.
tak 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 tak, tak gitu Bang. Iya, ya itulah pilihan yang dia ambil ya, walaupun Yes. harus mengorbankan mungkin Absorb-nya untuk Esmeralda ataupun rekan-rekannya yang udah satu tim ya, tapi apalah daya, ada pemilihan lain yang bisa mereka ambil juga keuntungannya. Yes, dan kali ini kalau misalkan melihat juga dari formasi yang dimainkan 1-3-1 dari Alter Ego Nix, mereka lebih berfokus Widih. untuk mengcover Ash-nya dengan OTW ke Wind of Nature. Sementara kita bisa melihat di sana Caramel Heptasis menuju Endless Battle, dia memang ingin mengincar langsung ke arah backline dari Lele Pinkan atau bahkan Fancy Nancy yang memang memiliki burst damage yang luar biasa karena dua-duanya bikin Cloud of Destiny untuk meminimalisir lagi. Dari segi durability dia udah punya HP tambahan, mananya juga nggak bakal gampang habis, dan ini pilihan yang bagus dari Lele karena kita tahu maksimal dari cooldown yang dimiliki sama Farsi itu adalah 30 detik. Jadi dia bikin Enchanted Talisman, cooldownnya benar-benar diminimalisir lagi, jadi bisa dam, dam, dan OTW Winter udah deket tuh. Oke, sementara itu udah langsung tercolok aja spiralnya dikeluarkan. Ada satu lagi di bagian tengah, Jenny pun terlihat posisinya ada, bahkan seluruh player dari Evoslingnya. Terkena stun, privilege digunakan, Pika dipaksa untuk mundur. Weh. Langsung Cyclone Eye terlebih dahulu, ada Caramel yang datang karena tadi ada informasi dari Mountain Shock. Yoi. Mid lane bakal dibersihkan dengan cepat juga, lihat di sana Pixie. Coba untuk dipok dulu terlebih dahulu. Swallow Petsnya keluar, weaknessnya hampir kebuka, Fumieko. Pasifnya bakal penuh, Earl apakah bakal loncat? Langsung untuk terlebih dahulu, dicolok saja. Tapi kali ini Fumieko mencoba untuk menghindar, menggocek. Dan mencoba untuk melakukan change lane karena Pika di arah top lane sudah tidak memiliki Purify lagi. Yap, ada satu poin weakness yang tersisa tadi dari Lapu-Lapu, tapi belum bisa juga diambil oleh Warman. Sementara Lapu-Lapu lebih fokus untuk menghilangkan satu wave minion, sementara Esmeralda masuk ke bagian dalam, ingin mendapatkan satu auto turret, mulai menembak Argonya Lele, ke arah Esmeralda. Lele, Satu Lele. Invader Strike, untungnya masih bisa dikocek oleh Pika Gaming Store. Oh no, masih ada satu lagi pergerakan Frost Motion. Flames sudah dikeluarkan juga, Fumieko mencoba untuk datang tapi terlalu jauh posisinya. Setup 3 formasi melawan 3 di arah bottom lane juga masih terjadi. Earl menahan terlebih dahulu. Violet benar-benar masih di cover, lihat fixingnya benar-benar ditempel sama Earl biar tidak melakukan ultimate tiba-tiba karena Violet kali ini benar-benar dipok dan Imperial Chase sudah dikeluarkan begitu saja, tidak kena target yang optimal. Shadow Kill terbagi menjadi 3-4, bahkan S-nya datang untuk membagi damage yang ada. Caramel sudah mengeluarkan ultimate dan lihat Fumieko di arah top lane masih 1v1 situation dan bahkan nomor 16-nya langsung dikonekkan ke arah Earl tertunduk begitu saja dan bahkan dipaksa untuk mundur di top lane. Fumieko flick out ke arah belakang, Falling Star pun digunakan tapi masih mencoba untuk bertahan dan Fumieko masih raptor damage-nya. Swallow keluarkan satu terculik tanpa adanya pertukaran poin kill dari Evoslings. Hampir aja lagi tadi bisa didapatkan, tapi untungnya waduh, pertandingan ataupun permainan tadi ataupun fight yang terjadi di bagian tengah udah menghilang dengan cukup cepat. Andai tadi Chaos Assault tepat waktu ataupun cooldownnya bisa selesai Be ya, mungkin akan langsung disikat habis tadi oleh Lord, dan sekarang Lordnya udah nongol. Langsung tersisa beberapa bar lagi, 11.000 bahkan Endless Battle sudah diamankan oleh seorang Caramel. Caramel di belakang Falling Star pun dikeluarkan ternyata dan Pika dari Lord diamankan oleh S. Di arah belakang sana Jenny-nya di stun, Dominan Blast bakal kena satu, alurnya masuk tapi tidak ada follow damage. Jenny dalam ancaman karena dia langsung keluar dengan Chaos Assault-nya, stunnya bakal connect begitu saja dan Lele masih ada impulse powernya, double kill dikeluarkan. Fumieko kali ini mendapatkan satu buah kematian dan kali ini triple kill dari Lele Pinkan. Shadow kill ke arah belakang di shutdown dan Fancy Nancy harus mundur terlebih dahulu. 3 balikin 3. Wow, inilah yang terjadi barusan yang kita lihat bersama-sama ini. Imperial Justice-nya bagus banget sih. Terkena ke arah 2 orang sekaligus dan gak bisa lagi kemana-mana. Tapi ternyata crossbow of tank-nya di sini baru bisa dilihat dan juga menimbulkan efek yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Be. Double kill berhasil dia dapatkan, tapi ternyata ini deh Be. Shadow kill masih ditahan, Bener, benar-benar nice. ditahan dan 3 tuker 3 masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Evoslings. Sementara mereka harus reset terlebih dahulu, harus landing phase lagi. Gimana caranya biar Alter Ego Nix bisa ditekan dari bagian dalam? Oke, ada orange buff yang akan langsung diambil oleh Hayabusa ataupun Caramel. Ini waduh, kaya sendiri ya Ash ya. 9.000. 9.000 Pak, karena dia juga menuju ke arah Endless Battle. Wind of Nature-nya udah ready. Jadi kalau misalkan Shadow Kill-nya masuk ke arah dia masih punya pertahanan. Sementara Caramel bakal mencoba untuk melakukan split push sepertinya, dan kelihatan di sana ada payung dari Kagura yang menanti. Emang nih ya, Kagura Haya nih nggak bisa dipisahin. Ini Caramel juga masih ngebaca situasi kan, ini anak berapa orang ya di situ ya. Padahal kalau tadi mungkin dia masuk sendiri juga ada kesempatan agar bisa mendapatkan Karakagura, tapi
Itulah resiko-resiko yang diperhitungkan oleh mereka. Nah, Oh, Vader Caramel. yang akan dikeluarkan sesaat lagi enggak, ternyata aman aja. Support Shadow Defense ke arah belakang. Fumieko sementara di arah bottom lane 1 lawan 4 sepertinya. Bakal mulai di engage kah enggak? Masih terlalu jauh. Dan itu tuh skin kolektornya. Anjir, berisik kan, Be? Iya. Tapi lucu suaranya, suka. Gitu. Bulung main semalaman yang orang di sebelah Bulung ya udahlah, mana main baik nggak pakai headset. Iya. Yang bilang cerat cerut. Ya udah lebih Dan wang ini memang sangat mengerikan dan Earl sudah punya antivirus. Jadi kalaupun nanti Earl loncat dia udah punya durability, namun Fancy Nancy Lelepinkan ini yang harus jadi PR karena dia 2 magical yang mengerikan. Dina Shield as soon as possible harus cepat digunakan, dan kali ini lihat Fancy Nancy sudah hajar langsung dia balikan oleh Pixie. Absorbnya diambil. Pika benar-benar memberikan tekanan dengan absorb damage yang dimainkan oleh Fancy Nancy dan juga Pixie. Fumieko langsung masuk ke bagian tengah, jarang ada di bagian bawah. Mereka seperti akan melakukan sebuah rotasi lagi, tapi Caramel O'Brien di bagian atas masih melakukan farmingan dengan aman dan nyaman. Sekarang penonton udah ada 77.000 likes yang langsung ditembusin aja 50.000 coy. 50.000 yuk kita buat hari ini, yuk kita pecahin rekor dari WSL season yang kedua. Lanjut, BOD sudah diamankan oleh Caramel O'Brien juga kali ini. Dan sementara itu 57 detik menuju Lord yang kedua. Alterigonix masih bermain dengan sabar. EVOS Lynx juga sama. Belum ada pertukaran kill sama sekali. O'Brien selalu ada di bagian tengah, masih mengamati di dalam rumputan. Sementara Pika Gaming Store tarik ulur di bagian bawah. Lapu-lapunya masih sangat-sangat konsisten. Dia nggak mau pergi dari area tersebut, ataupun dia selalu mengikuti kemana arah Esmeralda pergi. Terlebih dahulu oleh Starmoon sudah digunakan, masih ada Flea di arah belakang dan lihat Jenny satu kali kena tetes langsung 2 bar hilang begitu saja. Dan sementara itu di belakang Pixie dihajar, Mountain Shocker dibuka, ketahuan langsung dari segi formasinya karena 17 detik lagi Lord yang kedua akan muncul. Apakah ini bakal di setup dari EVOS Lynx atau jangan-jangan hanya mau main tarik ulur saja karena Retribution dari Caramel sudah digunakan di arah Little Wanderer. Stun connect, langsung ada satu buah pergerakan dan flash digunakan, ada Winter Thrasher Fix. Nah, lupa ditabrak dari belakang langsung dari Fumieko. Pika di dalam ancaman, Pedal Strike digunakan dan 16 di cancel oleh seorang Earl. Dan itu dia 2 source ultimate dari para tanker yang sudah keluar. Wah, nggak ada yang berhasil ditumbangkan untuk fight barusan. Ini menandakan mereka harus setup ulang lagi sampai bisa ngebait ke arah Lord, ataupun nantinya mereka emang kontes besar-besaran di arah Lordnya. Ini Jenny udah secara posisi, udah ketahuan Pak tuh Pak posisi yang lain. Sementara itu untuk dari O'Brien pindah lagi ke rumput yang berbeda. Ada satu gold buff yang akan diamankan oleh Ash. Dari bottom lane lihat ada satu shadow kill dan Fumieko masih bisa mengeluarkan flicker outnya di timing yang tepat ketika Caramel O'Brien hampir mendapatkan 1 poin kill, tapi Jenny dalam ancaman juga terpana di depan sana. Masih ada order, tidak mau terlalu terburu-buru. Fancy Nancy berfokus sama wave minion di arah midlane karena dia tahu dia nggak boleh kehilangan midlane turretnya. Mereka main 2 match, mereka main Yixin Shin juga, yang mana mappingnya kuat banget cuy. Ini dari kanan kiri atas bawah semuanya bisa kebuka. Ya Pika sekarang ada di bagian oke, ada 80.000 viewer, new rekor lagi be untuk Woman Starlink itu sendiri. 50.000 like bisa lah ya kali ya. Bisa lah, bisa. Ayo let's go. Langsung kita tancepin like-nya untuk mendukung perkembangan dari Sin Ladies. Dan kali ini Mountain Shocker lagi, ketahuan lagi setup posisinya. Pixie langsung mundur, stun connect langsung dari Imperial Justice. Di belakang damage terlalu jauh dan bahkan langsung di shieldnya begitu saja dan langsung di Starlink juga. Dominan Blast tidak bisa digunakan, Immortalnya pecah, Falling Star Moon on point. Gak ada pergerakan lagi, Flame Shotnya masih ditahan terlebih dahulu. Bahkan ke arah 2 hero sekaligus dan tidak ada pertukaran point kill. Hanya ultimate saja yang dikeluarkan oleh teman-teman dari kedua belah tim. Yap, sementara untuk Aguranya harus mundur kembali karena sekarang Esmeralda yang udah memberanikan diri maju ke bagian depan. Oh no. Hati-hati, paling baru dikeluarkan KB. One-one-nya langsung terbang cross mountain ke arah belakang, tapi ternyata harus tumbang dan bahkan dari Priority sudah turun. Tidak ada lagi crossbow of tank. Fumieko masih menahan damage yang cukup tinggi. Mountain Shocker 4 lawan 5, Lordnya terbuka. Lordnya terbuka lebar. Namun untuk Alter Egonix sendiri mereka belum mau langsung maju ke bagian depan. Mereka perlahan dulu. 1, 2, 3 hero di bagian bawah jalan pelan banget untuk bisa masuk ke dalam area dari Pit Lord.
Yes, dan kali ini bakal kita lihat di arah bottom lane Fumi Eko lagi dan lagi sedang 1v1 situation melawan Pika. Pika udah punya Calamity juga, langsung loncat ke arah belakang, stunnya bakal langsung dilontarkan dan immune juga. Kali ini Fancy mencoba untuk datang mencoba untuk membantu, tapi terlalu jauh di depan sana. Di arah top lane, lihat Pixie-nya harus tumbang, bahkan Nessie harus dibalas untuk mundur, Mountain Shocker pun dibuka, dan bahkan ada dua yang hilang dari dua laning phase yang berbeda. EVOS Lynx langsung membuka Lord yang kedua. Wah, ini kesempatan kebuka lebar banget sih untuk EVOS Lynx bisa mendapatkan Karalon ini. Sementara itu untuk Fancy Nancy apa yang dia lakukan? Menghilang dengan cukup cepat. Langsung di darkening dan bahkan Castle Salty spam begitu saja. Satu persatu sudah mulai ditangkap, tapi kali ini lihat di depan sana Lele juga harus ditumbangkan. Falling Star Moon on point, terpick off satu demi satu. Alter Ego Nyx mulai kehilangan momentum dan bahkan mood play-nya. EVOS Lynx take Lord yang kedua. Oke, mereka udah mendapatkan Lord lagi. Ini udah menit ke-20 dari pastikan full atribut untuk Lordnya. Tapi di bagian bawah Ashe-nya harus menunggu di dalam pekarangan rumah mereka. Ini adalah Lord yang seakan sangat-sangat membantu sekali bagaimana mendobrak area pertahanan. Dan sementara untuk replaynya ada sebuah crossbow of tank yang berhasil untuk mengusir setelah dia tadi emang nahan banget nih. Nahan ke arah Lolitanya, ya udah di basic attack aja karena dia udah punya DHS juga kan. Benar, dan ditambah dengan tadi kalau misalkan mereka memaksa tim fight di arah top lane dan dapat sebenarnya untung, tapi ternyata tiba-tiba langsung itu one terbang kayak kuntilanak. Shadow kill terbagi menjadi dua. Fumi Eko juga coba untuk bertahan terlebih dahulu, diketok palu di arah bottom lane, tapi masih terlalu jauh juga. Bahkan Lord di arah top lane cuma dikawal sama Violet. Falling Star Moon gak ada target yang optimal, masih ditahan dari super minion. Yap, di bagian tengah mereka masih ingin masuk ke dalam Industrial Turret yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Lordnya ada di bagian atas, udah mulai dikawal oleh Violetnya. Akankah kali ini ditubruk, hilang sudah darah Sparrow. Masih ada tetes-tetesan dari satu buah Varsha, dan kali ini di belakang Winter Touch sudah digunakan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Berendasnya kena banyak, Lordnya juga termasuk di depan sana. Tim fight pun terlanjut, bahkan belum ada crossbow tank dikeluarkan. Shadow kill-nya masih ada, Shadow kill ke arah belakang. Tetes lagi, Feather Strike kena satu, kena dua, kena tiga. Yang harus hilang begitu saja. Alan dan juga sekarat. Double kill dari S, looking for more. Lihat di sana Fumi Eko harus tumbang. Jadi dalam ancaman, S-nya ke arah belakang. Violet, win of nature, save the day. Tapi lihat Jenny loncat ke arah depan, tidak ada target yang optimal. Winter Transition, freestyle dulu mas. Satu, dan tertahan dengan adanya order yang masih bisa ngeregen. Dua untuk dua. Wah, ini pas banget si Violet Gem menggunakan Aegis-nya, menggunakan WON-nya. Sedikit lagi tadi Violet hampir aja bisa diambil oleh Alter Ego Nyx. Dia bagus banget setup defense-nya. Dimulai dari Pixie yang mengeluarkan Numeon Blows, kena semuanya langsung. Numeon Blows lagi. Jeblos pak ya. Wah, cakep sih area pertahanan yang dibuat oleh Alter Ego Nyx. Walaupun harus, ya gimana pak ya ngomongnya pak, gundul pak. Gundul pak. Gundul pak ya. Oke, tapi kali ini walaupun gundul, dua high ground seperti yang kami bilang dari awal, ada Kagura, ada Varsha. PR dari EVOS Lynx adalah gimana cara nangkep backline-nya doang. Udah selesai. Nggak ada Purify, hanya ada Flame Shot dan juga Winter Transition. Cuman ini kayak ngejar si One juga agak-agak ngilu sih untuk sekarang ya. Kenapa? Karena dia juga punya elemen kejutan. Selain WON, dia punya Aegis yang bisa digunakan. Walaupun sekarang durasinya masih tersisa sekitar 25 detikan lagi. Oke, jangan sampai salah masuk bus kalau nggak nanti di HBD ya kasih. Fumi menahan di depan Earl, stunnya connect Pixie. Masih ada satu pergerakan untuk mundur, belum mau terlalu terburu-buru untuk menghajar di bagian depan. Walaupun Pika ini nih PR-nya, Pika di killnya cuma bisa dengan 2 match yang tersisa. Yap, masih bersembunyi aja untuk Caramel O'Brien. Satu orang yang akan berjalan ke arah sana, dua pasti akan langsung dimangsa. Sementara itu, waduh, yang masuk Pixie pak, nggak jadi langsung. Nggak jadi pak. Langsung bunuh. Stunnya connect, awas, payungnya nggak nempel ya, nggak bisa flee. Hampir ya, tadi mungkin bisa aja ada satu Imperial Justice yang bisa dikeluarkan, tapi ternyata mereka juga masih nahan. Ada Feather Strike juga dari Lele Pingkan, hilang juga satu F-Minion. Masih ditahan terlebih dahulu, masih coba untuk main tarik ulur tentunya. Fancy Nancy terkena efek stun, Caramel sudah menyiapkan diri di belakang untuk nge-follow up Earl kalau memang dia mengincar ke bagian top lane. Di bottom lane Jenny juga sudah menghadang kalau misalkan ada yang tertangkap oleh Earl. Langsung di cast assault. Lord yang ketiga bakal menjadi jawabannya kali ini. Yap, One langsung opening aja ke arah Lordnya. Udah pasti mungkin saat lagi Hayabusa juga akan langsung menunjukkan ke sana. Karena damage yang paling utama akan hadir dari Hayabusanya.
Oke. Belum naik. Oh, one-one-nya masih sendirian ya, Pak. Masih kuat one-one-nya ya, Pak. Apa udah bojok ya sendirian ya? Udah kayak gini mah udah attack speednya udah gila, Pak. Iya. Udah cukup kok sendirian. Lagi ini juga punya Win of Nature dan juga DHS, berarti ada 2 steal dan bahkan sudah ada Mountain Shocker dibuka. Nah, kali ini Earl juga dalam ancaman, Pixie sudah mulai membuka jalan pelan-pelan. Fancy Nancy mencoba untuk follow up di depan sana. Pixie mencoba untuk men-setup terlebih dahulu, melihat ke arah depan sana. Shotnya ditahan, Lordnya tersisa 1 bar dan 2000 darah yang tersisa. Retribution masih ada, Numenon Blast cuma memberikan deal damage saja tanpa ada efek stun. Lalu ada dual slow di sana, tapi ternyata Lele harus tersambet dari selendang Esmeralda Pika. Ada 2 orang tadi yang nahan baik banget, yaitu udah ada Sylvana dan juga Esmeralda yang emang mereka membuat perimeter agar player Alter Ego nggak bisa ngelewatin. Hanya Pixie seorang diri yang berhasil masuk ke area pertahanan di pit lordnya, Pak. Yes, 4 lawan 5 ini bakal jadi ancaman banget. 35 detik tanpa adanya Lele. High ground defense yang tadi kita bilang, Pak Pulung, tidak ada feather airstrike. Yap. Ditahan 3 landing phase biar maju 3-3-nya ya. Ini bakal jalan barengan sama Lord Jenny sudah menanti di depan. Nah, setup seperti apa yang akan dimunculkan oleh Alter Ego Nyx. S langsung terkena stun, coba untuk spiral starring terlebih dahulu. Minion sudah bergerak di 3 arah, langsung kebuka dari Mountain Shocker. Lihat Pixie benar-benar banget dihajar terlebih dahulu, tapi hanya kena 1 stun saja. Mungkin yang komentar follow up dengan cepatnya di arah belakang. Violet mencoba untuk deal damage dan Lordnya masuk. tanknya langsung ke arah Lordnya. Fumi. Fuminya cukup strong dan Lordnya masuk ke arah base tanpa adanya pertahanan kontes. Game pertama jadi milik EVOS Lynx. Wow, EVOS Lynx mengambil game.